agar kebutuhan operasional kita bisa terpenuhi. Semua eselon 1 dan 2 wajib memberikan kontribusi. Nanti koordinasi langsung dengan Pak Kasti dan juga Pak Hatta. Siapa Menteri? Apakah sistemnya mau tunai atau transfer? Fleksibel saja, bisa tunai, transfer, barang atau jasa. Yang penting kebutuhan kita bisa terpenuhi. Baik Pak, kami akan atur mekanismenya. Baik. Ya, silakan masuk. Ada beberapa informasi tentang dokumen atau apapun itu Pak dari rekan saya di sana. Baik Pak, laporan ini harus ditindaklanjuti ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bos, kami sudah berhasil mencapai target. Bagus. Ini dong, saya suka kinerja kalian seperti ini. Dan pembagian kami ya bos, kalau masalah lebih kembali. Pak, saya Baik rekan-rekan sekalian, masuk. Kita sudah selesai menandakan pertemuan. Semoga kasus ini tidak lancar. Ya, ada apa ya? Mbak, saya dari KPK memiliki surat izin untuk membayarkan di lokasi ini. Iya, bentar ya, saya lihat dulu. Tapi katanya lagi nggak ada di rumah. Bapak sedang bekerja di Spanyol tadi. Tapi saya tetap harus melakukan penggeledahan ini dengan sesuai prosedur. Saya panggil dulu ya, Bapaknya. Ya. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Kenapa ya? Kami di Detik KPK ingin menangkap Bapak dan Bapak wajib ikut kepada kami. Kenapa ya? Hari ini Bapak sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ayo, mari kita menuju. Ayo. Ini ada, coba silakan dipakai Bapak. Baik, selamat malam pemirsa. Bersama saya Gabriela Kalista. Di sini saya sudah berada di kediaman Bapak Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, selaku terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan diduga melakukan pemaksaan juga terhadap para ASN. Baru saja KPK mendatangi kediaman Bapak SIL sendiri dan sudah dibawa ke kantor KPK untuk penyelidikan lebih lanjut. Sekian yang dapat saya infokan. Kembali ke studio. Jadi, hari ini kami berhasil menetapkan 3 tersangka, yaitu Syahrul Yassin Limpo, Kasih Subagiono, dan Muhammad Hatta dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Terima kasih. Selamat Mas. Baik, sidang pra peradilan gugatan Syahrul Yassin Limpo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini kami akan membacakan putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah dilakukan sebelumnya. Kuasa hukum pemohon, Saudara Dodi Abdul Qadir, apakah ada pernyataan tambahan sebelum kami membacakan putusan? Yang mulia, kami yang berbeda bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami, Syahrul Yassin Limpo, dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, masuk dari dalam bukti awal dan pengembalian hak-hak lainnya. Baik, kuasa hukum termohon, dalam hal ini KPK, apakah ada pernyataan tambahan? Yang mulia, kami berpendapat bahwa proses
Petri Jakarta Selatan memutuskan bahwa pertama, proses penetapan tersangka terhadap pemohon Syahrul Yassin Limpo telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah berdasarkan hukum. Kedua, gugatan pra peradilan yang dilakukan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Tiga, pemohon telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Dengan ini gugatan pra peradilan dinyatakan ditolak. Sidang selesai. Terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya. Sidang perdana dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Agenda sidang perdana. Para hakim dipersilakan. Sidang dibuka. Kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo Dikma. Apakah terdakwa sudah hadir? Hadir yang mulia, terdakwa dipersilakan masuk. Baik, kami mulai dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum silakan membacaan dakwaan. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian didakwa dengan 2 pasal utama, yaitu 1. Pasal 12 UU Tipikor tentang pemerasan kepada pejabat eselon 1 dan jajarannya di Kementerian Pertanian. Yang kedua, pasal 12B UU Tipikor tentang penerimaan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah. Nah, selain itu, terdakwa juga diduga melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tindakan ini dilakukan secara bersama-sama dengan Kasdi Subagiono dan Muhammad Khan. Sangka 2 dan 3 dipersilakan masuk. Apakah gratifikasi yang dimaksud telah digunakan untuk kepentingan pribadi atau masih dalam proses penyelidikan? Berdasarkan penyelidikan, Yang Mulia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selain itu, kami menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang yang kini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kami juga menyita 12 pucuk senjata api dari rumah dinas terdakwa. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo berkaitan dengan dakwaan di Iya yang mulia, saya memahami dakwaan tersebut, tetapi saya tidak sepenuhnya setuju dengan tuduhan yang disampaikan. Saya akan menyampaikan pembelaan melalui penasihat hukum saya. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk memberikan berkonsultasi atas dakwaan ini. Atas dakwaan ini saudara punya hak untuk menyatakan sikap apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Silahkan saudara masing-masing konsultasi dengan para penasihat hukum saudara masing-masing. Apakah akan mengajukan keberatan eksepsi atau tidak? Ya, silahkan. Terima kasih yang mulia, yang terhormat jaksa penuntut umum, yang terhormat para pengunjung sidang, dan rekan-rekan penasihat hukum yang kami hormati. Kami sudah berdiskusi dengan Bapak Profesor Dr. Yassin Limpo, dan kami sepakat untuk kemudian menyikapi dakwaan jaksa penuntut umum ini dengan segala perbedaan dan mohon maaf. Kiranya kami diperkenankan untuk eksepsi untuk 2 minggu ke depan. Demikian untuk sidang hari ini dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu depan, tanggal 6 Maret 2024 dengan acara pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang akan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dinyatakan dibuka.
terkait hal ini? Iya, Yang Mulia. Selain itu, kami juga berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material, di mana tidak ada bukti yang menghubungkan langsung tindakan klien kami dengan tindak pidana yang dituduhkan. Alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum masih belum cukup untuk membuktikan adanya niat jahat atau perbuatan yang melanggar hukum. Apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Tentu Yang Mulia, kami juga ingin menekankan bahwa klien kami, Syahrul Yassin Limpo, adalah seorang pejabat publik yang telah lama mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, beliau bekerja keras untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pilihan yang disampaikan kepada klien kami tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sebagai tambahan, kami menegaskan bahwa klien kami tidak pernah berniat melakukan tindak pidana. Seluruh keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan negara dan rakyat. Hakim dapat mencari fakta tersebut dengan objektif dan memberikan keputusan yang adil. Baik, apakah terdakwa yang menyampaikan sesuatu terkait dengan eksepsi ini? Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Saya memulai karir saya dari bawah dengan niat tulus untuk melayani masyarakat. Saya bekerja keras untuk membangun sektor pertanian dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tuduhan yang ditujukan kepada saya sangat berat dan saya merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Saya mohon dengan sangat agar majelis hakim dapat memberikan keadilan dalam perkara ini. Saya juga memohon untuk dibebaskan dari tahanan karena saya yakin saya tidak bersalah. Terima kasih terdakwa. Jaksa penuntut umum, apakah Anda siap memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum? Yang Mulia, kami akan memberikan tanggapan tertulis terkait eksepsi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Namun, kami ingin menegaskan bahwa dakwaan yang kami ajukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat bukti yang kami miliki cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan. Baik, sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Sidang akan dilanjutkan pada hari yang telah ditentukan. Sidang ditutup. Kami membuka kembali sidang perkara nomor 123 dari Pensus TPK dari 2024 dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Agenda sidang kali ini adalah tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa. Jaksa sedang menyampaikan representasi. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengarkan pledoi dari terdakwa dan penasihat hukum, kami tetap pada dakwaan kami. Kami menilai bahwa seluruh unsur pasal 12E dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor telah terpenuhi. Terdakwa terbukti memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya dengan total mencapai 44,5 miliar rupiah. Kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal ini dalam putusan nanti. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah Anda ingin menanggapi refleks tersebut? Yang Mulia, kami tetap pada pembelaan kami yang telah disampaikan sebelumnya. Klien kami tidak pernah melakukan tindakan pemerasan seperti yang didakwakan. Tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan kami memohon kepada keadilan majelis hakim. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo, apakah ada hal yang ingin Anda tambahkan? Yang Mulia, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah menerima uang seperti yang dituduhkan. Saya berharap majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil. Mohon doa dari semua pihak agar kebenaran dapat terungkap. Baik, dengan demikian, sidang hari ini selesai. Sidang ditutup. Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dibuka kembali. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, yaitu istri, anak, dan cucu terdakwa. Apakah para saksi sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Baik, saya ingatkan kepada para saksi bahwa kalian akan disumpah berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika memberikan keterangan palsu, kalian dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Saya
dan tiada lain daripada yang sebenarnya. silakan. Aditya Pratama dipersilakan maju. Demi Tuhan, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari Ayu, apakah Anda mengetahui mengenai sumber dana yang diterima oleh suami Anda, Syahrul Yassin Limpo, selama menjabat sebagai Menteri Pertanian? Saya tidak tahu pasti asal-usul uang yang diterima suami saya. Uang itu diterima kepada saya. Apakah saudari pernah mencurigai atau mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang tidak sah? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah curiga atau menanyakan soal asal-usul uang tersebut. Karena itu adalah uang yang biasa diberikan suami saya untuk kebutuhan keluarga. Saudari Ayun, apakah uang yang Anda terima digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga? Sebagian besar untuk keperluan keluarga, Yang Mulia. Uang itu digunakan untuk membayar tagihan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Baik, saudari Ayun. Kami akan lanjutkan dengan pemeriksaan saksi berikut. Selanjutnya, silahkan untuk Saudara Kemal Redigo duduk di kursi saksi. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang diketahui? Saya bersedia, Yang Mulia. Saudara Kemal, apakah Anda pernah menerima uang atau dana dari ayah Anda selama beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian? Ya, saya pernah mendapatkan uang dari ayah saya. Tapi saya tidak pernah menanyakan asal-usul uang tersebut. Karena itu adalah hal biasa bagi kami keluarga. Apakah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi saudara atau ada alokasi lainnya? Sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi saya, Yang Mulia. Apakah saudara Kemal tahu tentang sumber uang yang diberikan ayah Anda? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak tahu dari mana asal uang itu. Baik, terima kasih saudara Kemal. Itu saja pertanyaan dari kami. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi lainnya. Silahkan saudara Aditya Pratama duduk di kursi saksi. Kami ingatkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara Aditya, apakah Anda mengetahui tentang pemberian uang atau dana yang diterima oleh kakek Anda, Syahrul Yassin Limpo, selama beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian? Saya tidak tahu pasti. Saya tidak pernah terlibat langsung dalam urusan keuangan keluarga. Apakah saudara pernah menerima uang atau barang dari kakek saudara yang terkait dengan penghasilan atau sumber dana yang tidak jelas? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak menerima uang atau barang dari kakek saya secara langsung terkait dengan hal itu. Saudara Aditya, apakah Anda mengetahui apakah ada aliran uang atau barang yang masuk ke keluarga yang dapat dianggap tidak sah atau mencurigakan? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah mengetahui atau mendengar ada uang atau barang yang mencurigakan. Apakah Anda pernah mendengar pembicaraan dalam keluarga mengenai asal-usul uang yang diterima oleh kakek Anda? Tidak. Kami tidak pernah membahas soal itu dalam keluarga. Baik, terima kasih saudara Aditya atas keterangan yang diberikan. Apakah ada pertanyaan lain dari pihak pembela? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada jam 9. Terima kasih kepada saksi yang telah
Pemberantasan Korupsi, terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengarahkan anggaran dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Dalam perkara ini, kami menemukan bahwa terdakwa mengatur anggaran untuk program-program yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta melakukan pencairan dana proyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan bukti yang kami ajukan dalam persidangan, terdapat aliran dana yang mengarah pada pihak-pihak yang terlibat yang diduga sebagai penerima keuntungan tidak sah. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, 3 orang mengalami kerugian yang sangat besar mencapai total sebesar 50 miliar rupiah yang berasal dari penyalahgunaan dana dan persidangan. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagai berikut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama 6 bulan saat terdakwa berada di dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar, dan memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah yang diakibatkan oleh tindakannya. Demikian tuntutan yang kami ajukan. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan tuntutan ini dengan seadil-adilnya. Baik, terima kasih Jaksa Penuntut Umum atas pembacaan tuntutannya. Apakah pihak penasihat hukum terdakwa akan memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang diajukan? Yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memberikan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kami menyadari bahwa tuntutan yang diajukan sangat berat bagi klien kami. Namun kami mengingatkan bahwa Syahrul Yassin Limpo adalah seorang pejabat yang berkomitmen untuk bekerja kepada negara. Tindakannya didakwakan tidak sepenuhnya benar, dan kami percaya bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa klien kami secara langsung terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Klien kami sebagai Menteri Pertanian memang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi program-program dan proyek-proyek di kementeriannya. Namun, perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap keputusan yang diambil oleh klien kami, semuanya selalu melalui prosedur yang ada dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Kami juga mempertanyakan validitas bukti yang diajukan oleh pihak jaksa, karena banyak diantaranya yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan sah. Selain itu, kami ingin menekankan pula bahwa klien kami tidak menikmati keuntungan pribadi dari setiap transaksi yang diduga melibatkan dana negara. Bahkan, kami percaya bahwa banyak keputusan yang diambil oleh klien kami lebih mengarah pada kepentingan publik. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman atau bahkan membebaskan klien kami dari segala dakwaannya. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa atas pembelaannya. Apakah ada tanggapan lebih lanjut dari Jaksa Penuntut Umum terkait pembelaan yang disampaikan? Yang mulia, kami menanggapi dengan hormat pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Namun, kami tidak tegaskan bahwa bukti yang kami ajukan selama persidangan telah menunjukkan adanya pelanggaran yang jelas dari pihak terdakwa, pengalihan anggaran yang tidak sah, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proyek pengadaan yang diawasi oleh terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami berharap majelis hakim dapat melihat fakta-fakta yang ada dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum. Sebagai informasi, kami akan melanjutkan sidang pada hari ini yang telah ditentukan untuk pembacaan putusan. Sidang akan kami tutup sementara dan akan dilanjutkan
terdakwa harap berdiri. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan saksi dan saksi, majelis hakim telah mencapai putusan. Maka, dengan ini majelis hakim memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan pertama. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Yang ketiga, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 14,14 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. Dan apabila waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayarkan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana tambahan selama 2 tahun. Yang mulia, saya menghormati putusan ini. Namun, dengan segala hormat, saya merasa putusan ini belum mencerminkan kebenaran yang sepenuhnya. Saya akan berdiskusi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah yang selanjutnya.